Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari kelompok 7. Nah, hari ini kami akan segera mempresentasikan, ini boleh potan nih, mempresentasikan hasil kerja di kelompok kami untuk memenuhi tugas semester pendek microcontroller. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial simulasi dari alat yang akan kami buat, nah, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Holila, yang kedua ada Dini Agustiawan, yang ketiga ada Farhan Akmal, dan yang keempat ada Robi Prabowo. Baik, setelah kami memperkenalkan diri, kami akan langsung masuk ke pembukaannya dulu nih teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat hasil kerjanya nanti bisa dilihat ya. Kita ke presentasinya dulu, ke perkenalannya dulu. Baik, nah ini kami mengambil judul timbangan digital berbasis microcontroller. Nah, mengapa kami mengambil judul ini? Karena kami berdasarkan pada timbangan ini merupakan alat yang sangat penting dan sangat vital bagi kehidupan warga negara Indonesia. Jadi setiap orang ini pasti, para pedagang ini pasti perlu dengan timbangan. Nah, saat ini teknologi yang sangat maju ini membuat berbagai orang ini menciptakan teknologi-teknologi yang baru, ya, inovasi-inovasi baru, dan kami membuat timbangan berbasiskan dengan microcontroller. Untuk lebih jelasnya nanti akan kami jelaskan ya. Baik, yang pertama akan kami jelaskan adalah tentang alat-alat dan komponen yang kami gunakan pada alat kami. Yang pertama ini ada load cell. Nah, jadi load cell ini merupakan salah satu komponen penting ya. Jadi load cell ini sendiri merupakan sensor berat nih. Cara kerja dari sensor ini adalah apabila load cell ini diberi beban pada inti besinya, maka nilai resistansi di strain gauge akan berubah. Nah, load cell adalah bisa kita katakan sebagai alat elektromekanik yang bisa disebut transducer, yaitu alat yang bekerja dengan berdasarkan prinsip deformasi sebuah material akibat adanya tegangan mekanis yang bekerja. Nah, kemudian merubah gaya mekanik menjadi sinyal listrik. Nah, untuk harga sendiri yang kami gunakan dari komponen load cell ini adalah Rp38.000, jadi cukup terjangkau. Ini kami beli secara online. Umumnya load cell sendiri ini terdiri dari 4 buah kabel, di mana 2 buah kabel sebagai eksitasi dan 2 buah kabel lainnya sebagai sinyal keluar. Baik, ini yang kedua, komponen yang kedua ini merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem microcontroller, yaitu minimum system atau biasa kita singkat atau biasa kita sebut MinSys. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ini adalah contoh gambar MinSys yang akan kami gunakan pada alat kami. Ya. Di dalam MinSys ini terdapat beberapa komponen lagi. Di antaranya adalah Atomica 16, ya, yang tengah ini ya bisa dilihat. Kemudian ada papan PCB, ya, papan PCB. Kemudian ada kristal, ya, dan lain-lain. Nah, dan lain-lain ini merupakan komponen seperti kapasitor. Kemudian ada input adaptor, kemudian ada male dan female, dan kemudian ada switch dan tombol reset, serta ada lampu indikatornya. Jadi untuk minimum system atau MinSys sendiri kami menghabiskan dana sebesar Rp45.000. Jadi cukup terjangkau lah untuk teman-teman yang ingin membuat inovasi timbangan. Jadi kalau ke pasar bisa beli dengan harga Rp45.000 nih, dapatlah MinSys. Kemudian komponen yang ketiga adalah HX711. Nah, HX711 ini merupakan IC ya, bisa kita katakan sebagai IC. Fungsi dari IC ini adalah sebagai penguat atau amplifier ya. Jadi MinSys HX711 ini merupakan modul timbangan yang memiliki prinsip kerja sebagai pengkonversi perubah yang terukur dalam perubahan resistansi dan mengkonversinya ke dalam besaran tegangan melalui rangkaian yang ada. Jadi fungsinya sebagai penguat sinyal yang masuk ke microcontroller nanti. Jadi ini fungsinya sebagai penguat ya. Ini harga yang kita habiskan untuk membeli IC ini adalah sebesar Rp20.000. Oke, lanjut. Yang kemudian kami menggunakan LCD 16x2. Ini kami mengapa menggunakan LCD ini sebagai output ya. Output dari sinyal yang masuk melalui microcontroller nanti akan dikeluarkan oleh microcontroller menuju ke LCD 16x2 yang kami gunakan. Nah, LCD ini kami menghabiskan dana Rp21.000
yang kami beli melalui pasar online. Yang selanjutnya ada salah satu komponen yang cukup penting juga, yaitu adalah case atau body ya. Nah, case ini kami menggunakan bahan akrilik. Ini ada beberapa komponen case yang kami gunakan. Yang pertama adalah komponen case untuk sensor atau load cell-nya. Ini dengan diameter 17 cm. Bisa dilihat ini akriliknya. Jadi akrilik ini berukuran 17 cm diameternya dengan biaya Rp22.000. Kemudian selanjutnya kami mencari akrilik dengan ukuran 20x20 untuk penutup atau case dari microcontroller atau MinSys yang kami gunakan. Nah, untuk harga sendiri ini sebesar Rp30.000. Kemudian akrilik yang terakhir ini ukuran 20x5 untuk penutupnya. Ini dengan harga Rp10.000. Jadi totalnya adalah Rp62.000 untuk pembelian case. Kemudian yang terakhir ada skrup ya, skrup ini kami beli 4 buah skrup dengan harga Rp4.000. Nah, ini gambar ini kami sekali lagi informasikan bahwa hanya referensi ya, hanya sebuah referensi, namun untuk alatnya nanti akan kami berikan tampilannya. Baik, lanjut. Untuk estimasi harga yang kami habiskan untuk membuat timbangan digital ini adalah MinSys Rp45.000, AX711 Rp20.000, LCD 16x2 Rp21.000, case Rp66.000. Jadi totalnya adalah Rp190.000 untuk seluruh bahan. Nah, insya Allah dengan harga Rp190.000 kalian ini bisa membuat timbangan berbasis microcontroller. Namun tidak hanya sampai di sini saja, karena setelah ini kalian harus merancang bangun dan membuat codingnya. Nah, coding ini adalah salah satu komponen terpenting yang ada di microcontroller agar bisa bekerja pada saat kita uji coba nanti. Kita menggunakan CVAVR dan Proteus untuk alat uji cobanya, untuk simulasinya. Oke, teman-teman, kembali lagi dengan kami. Nah, ini kami akan sesuai dengan janji kami tadi, kami akan menjelaskan tentang coding dan simulasi yang kami buat ya sebelum kami menyusun atau merancang bangun alat yang kami gunakan atau yang akan kami buat, yaitu timbangan digital berbasis microcontroller. Nah, di depan saya ini sudah ada dua program ya, yang kita gunakan. Jadi ada Proteus 8 dan juga Bascom AVR. Nah, ini jadi kami menggunakan dua aplikasi ini untuk bisa dua program itu bisa membuat simulasi yang akan menampilkan seperti apa nanti prinsip kerja dari alat kami. Nah, kami sudah ada Proteus, saat ini ada Proteus. Ya, di Proteus ini sendiri terdiri dari beberapa bagian. Ya, pertama ada load cell ya, sebagai input dari benda yang akan kami hitung bobot beratnya. Kemudian ada kristal, ya, ada kristal. Kemudian ada LCD. Ada wire-nya juga dan ada mikronya tentunya ya, ATmega 16. Nah, langsung saja kita masuk ke ininya dulu, ke codingnya dulu ya. Oke, masuk ke coding. Iya, di sini ada program aplikasi Bascom AVR dan di depan saya, di depan kami ini juga ada coding yang kami gunakan. Ya, ada sebenarnya coding ini termasuk coding yang cukup simpel untuk bisa digunakan pada program pada alat yang kami gunakan. Di bagian atas jadi ada istilah anak robot ini inisialisasi. Jadi untuk memberikan spesifikasi atau awal, nah ini awal dari coding yang kami gunakan. Saya sendiri agak lupa bagian awal ini. Namun kita langsung masuk ke bagian tengah aja. Di bagian tengah dan hampir terakhir ini ada perintah atau rumus yang akan kami gunakan untuk pada saat input dari load cell masuk. Nah, nanti akan diprogram melalui rumus ini, kemudian akan ditampilkan melalui LCD. Oke, nah sekarang kita coba di simulasinya melalui Proteus ya. Oke, kita sekarang buka dulu filenya di Proteus. Nah, sebelumnya kami udah simpen codingannya tadi. Sekarang kita atur dulu cellnya.
kita atur load cell-nya. Ini kita kurangi bebannya nih, kita kurangi. Teman-teman bisa lihat kita kurangi bebannya. Oke. Kemudian kita jalankan. Nanti pada LCD nanti akan muncul outputnya. Nah, pada LCD telah muncul bahwa berat dari benda yang masuk melalui input load cell ini adalah 28 gram. Nah, jadi melalui input dari load cell kemudian masuk menuju ke microcontroller, menuju ke port ADC untuk diproses sinyal digitalnya diproses, kemudian dikeluarkan melalui port C menuju ke LCD sehingga bisa dibaca oleh LCD berat dari benda yang kita ukur itu berapa. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu yang kita coba dulu, kita naikkan dulu beratnya. Oke, kita naikkan. Oke, cukup. Iya, kita coba dulu. Dan ya, terbaca sebesar 46 gram. Jadi apa yang ada di input ini akan masuk ke melalui microcontroller dan akan diproses menuju ke LCD. Nah, jadi seperti inilah simulasi yang dapat kami gambarkan sebelum kami merancang bangun timbangan digital berbasis microcontroller kami. Nah, jadi itu teman-teman, ini bisa menjadi referensi, semoga bisa menjadi referensi dan semoga bisa menjadi tempat pembelajaran ya buat kalian untuk bisa membuat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan kurang kami maaf kepada Allah pun. Semoga ini bisa berguna untuk kita semua dan semoga nilai microcontroller SP microcontroller kami akan baik ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.